Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dapskoy Channel. Jadi di video kali ini teman-teman, saya akan mereview speedometer digital yang aftermarket, dimana speedometer ini bisa digunakan untuk motor tipe injeksi ataupun tipe karburator teman-teman, tergantung motor kalian. Tapi setiap motor pasti berbeda settingan ataupun berbeda setelan dari speedometer ini teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk motor karbo, yang lebih utama sih ketika setelan di RPM meternya teman-teman. Kalau misalkan untuk motor karburator, si kabel buat RPM meternya bisa langsung disambungin ke spool. Tapi kalau misalkan untuk motor injeksi, dan kebetulan di motor Mio Z punya saya ini, atau bisa dikategorikan sebagai keluarga Mio 125, ini di spoolnya tuh ada, gak bisa dipasang langsung pada ke RPM meter karena memang ada beberapa titik magnet yang berbeda jika dibandingkan dengan sepeda motor no karburator gitu teman-teman. Oke, langsung kita gimana cara nyetingnya. Nah, tapi sementara kita lihat tampilannya dulu, tampilan awalnya untuk settingan saya teman-teman. Nah, jadi ini untuk tampilan awal settingan saya. Voltmeternya bisa menyala karena kebetulan kemarin saya pasang visor baru teman-teman. Nah, ini visor Vario. Kebetulan ada Vario punya teman saya. Vario visornya patah dan memang nggak dipakai. Jadi teman saya ngeiklasin buat dipasang di Mio Z punya saya ini. Khususnya kepada teman saya, terima kasih yang membagikan visor Vario Ori ini teman-teman. Dan memang tampilannya sedikit lebih gagah karena kepalanya seimbang dengan bodinya teman-teman, atau dengan badannya. Oke, lanjut pada tampilan speedometernya lagi. Ini untuk tampilannya, kita nyalakan dulu teman-teman. Nah, untuk on lampu seperti biasa ini pakai saklar. Jadi saya langsung jumper ke sistem lampu senja tapi pakai saklar supaya lebih menghemat aki. Voltmeter nyambung, charger nyambung teman-teman, charger seperti biasa. Ya udah, saya nggak akan perlu review lagi tentang perangkat-perangkat di motor ini, tapi lebih fokus kepada speedometernya teman-teman. Settingan awal speedometernya, nyalakan dulu. Ya, kenapa tadi RPM-nya berawal dari 4 teman-teman? Karena tadi saya nyoba untuk beberapa settingan lebih cocoknya di mana. Akhirnya saya menemukan untuk indikator bensin ini supaya lebih PNP di motor injeksi, khususnya di Mio Z125. Untuk bensin ini settingannya di indikatornya di 2. Jadi settingan bensin ini ada angka 2, ada angka 4 titik. Kalau misalkan di motor karburator bisa pakai 4 titik karena memang si analognya lebih stabil kemungkinan, tapi balik lagi kepada keinginan teman-teman sebenarnya. Oke, lanjut untuk tombol penyetingannya ada di sini teman-teman, di bawah kelihatan ya. Nih ada titik di sini kecil kayak push button gitu teman-teman. Mananya? Nah, ini teman-teman untuk tombol settingannya. Kenapa nggak saya ubah di
hand grip atau di stang. Balik lagi ke penggunaan kita teman-teman, karena memang ini saya masih bisa dijangkau dengan tangan dan ini terasa mungkin sedikit mudah teman-teman. Beda kalau misalkan si speedometernya dipasang ke batok bawahan, itu memang diharuskan untuk memberikan switch lagi atau memindahkan switch ke stang supaya lebih mudah dalam menyetinya teman-teman. Oke, nyalakan dulu. Kita tekan ini teman-teman sebelum dinyalakan, karena memang saya video sendiri, saya nyalakan ini sendiri teman-teman. Nah, ketika dinyalakan maka akan ada tampilan P kuad 0, kuad itu 4 0 ya, 1 2 3 4 0 ya, pokoknya 0 4, 0 nya ada 4 maksudnya. Kita klik di kode 6610, kita tahan 2 kali, kita tekan teman-teman sampai berpindah. Nah, jika berpindah kita bisa klik 1, kita tahan lagi. Oke, kita klik angka 6 teman-teman. Jadi untuk memindahkannya kita tekan sampai muncul atau misalkan si bar indikatornya tuh berpindah. Sekali lagi, 1 2 3 4 5 6. Nah, ketika menggunakan kode 6610 secara otomatis dia akan berpindah bar atau berpindah ke mode settingan. Beberapa tahapan settingan. Di sini ada settingan kilometer teman-teman. Jadi settingan kilometer ini tergantung dari penggunaan kita gitu. Karena memang sudah nyaman atau sudah akurat dengan kode 462, jadi saya pakai kode 462. Oke, lanjut. Ini yang pertama ini adalah kode indikator. Jadi yang pertama itu kilometer hour, yang kedua itu mil per hour teman-teman. Oke, kita balik lagi. Sepertinya ada yang salah teman-teman. Oke. Next, 0 di 1. Tekan lagi teman-teman sampai berpindah. 6. Setelah menggunakan kode 6610, lanjut. Nah, ini kode indikasi akurasi kilometer teman-teman. Saya lebih cocok ke 462. Kalau misalkan memang sedikit agak cepat kita bisa kurangin, kalau misalkan sedikit agak lambat kita bisa tambahin teman-teman. Caranya kita tekan, nah sampai ke angka 2 nya berkedip. Jadi sistem digitalnya berkedip dari akhir teman-teman. Nah, kita bisa ketik berapa akurasi yang memang kayak penggunaan sehari-hari, kayak akurasi yang memang cocok dengan kita teman-teman. Kalau memang saya memang udah cocok dengan 462, langsung aja tekan lagi untuk berpindah teman-teman. 6. Nah, kalau misalnya udah diam, kita bisa klik. Nah, ini yang pertama adalah indikator odometer atau trip meter, dimana kita mau menggunakan kilometer per hour atau misalkan mil per hour. Kalau angka 1 ini kilometer per hour, kalau angka 2 ini mil per hour. Kita tekan teman-teman. Nah, ini mil per hour. Karena kebetulan saya nyaman dengan kilometer per hour, jadi saya nggak akan ubah. Ini di mode 1 aja teman-teman. Tekan lagi sampai hilang kedipannya. Lanjut ke ini adalah indikator bensin teman-teman. Kita cek kalau misalkan indikator pakai angka 4.
Jadi indikator bensin ini ada dua angka, ada angka 2, ada angka 4. Ketika sebelumnya saya pakai angka 4, ternyata ini enggak akurat dengan jumlah bensin yang ada di full tank motor ini teman-teman, yang ada di tank motor ini, di tangki motor ini. Kalau misalkan kita ubah ke 4, kita coba ya. Terus nah, kita next ke RPM teman-teman, karena di awalnya tadi saya pakai 2, ternyata ini enggak stabil. Jadi ketika dihidupin si RPM-nya udah angka 4000 RPM teman-teman. Ini berarti melenceng dari akurasi yang memang saya sudah pasang pusar tambahan. Terus ada 2 buah grounding teman-teman buat indikasi putaran mesin. Jadi kita ubah ini di angka 4. Oh, maaf teman-teman, ini cuman ada angka 2 sama 3. Jadi saya akan ubah di angka 3 karena sebelumnya 2 teman-teman. Oke, jika sudah, kita pijit ya. Satu lagi teman-teman, untuk settingan lampu ketika hidup di bar meter ini, kita bisa setting tekan untuk mengganti cahaya lampu teman-teman. Ungu, hijau, semu, kuning teman-teman, biru, hijau, merah. Oke, saya akan coba di merah supaya lebih kelihatan. Langsung kita hidupin. Gimana settingan yang udah tadi saya ubah teman-teman. Nah, jika di RPM 3 ini akurat teman-teman. Jadi idealnya main tentang antara 1000 sampai 1200 RPM. Untuk tangki bensinnya kita cek. Ya, jika di angka 4, tangki bensinnya 3/4 teman-teman. Padahal di bensin saya ini udah setengahnya. Nah, ini udah setengahnya teman-teman. Nah, ini setengahnya. Jadi lebih enak kita pakai angka 2 di motor Neoset 125 jika menggunakan speedometer digital untuk settingan bensinnya teman-teman. Nah, tetap 3 karena bensinnya udah setengah lagi sebenarnya teman-teman. Oke, jadi segitu teman-teman untuk penjelasannya. Mohon maaf kalau misalkan agak sedikit belibet karena memang saya sedang belajar dalam bertutur kata teman-teman. Mohon maaf kalau misalkan banyak kesalahan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.